to be like you, to be like you in everything I do, in what I think, in what I feel, according to your will. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say, in every breath, in every step that I take. Yes, I will follow your footsteps, I will imitate your life, I'll be pleasing you until the end of time. Oh, no, to be like you, to be like you, to be like you in everything I do, in what I think, in what I feel, according to your way. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say, in every breath, in every step that I take. Yes, I will follow your footsteps, I will imitate your life, I'll be pleasing you until the end of time. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say, in every breath, in every step that I take. Yes, I will follow your footsteps, I will imitate your life, I'll be pleasing you until the end of time. To be like you. Yes, I will walk all your ways, I will do what you say, in every breath, in every step that I take. Yes, I will follow your footsteps, I will imitate your life, I'll be pleasing you until the end of time. Yes, I will walk on your ways, I will do what you say, I'll do what you say, in every step that I take. Yes, I will follow your footsteps, I will imitate your life, I'll be pleasing you until the end of time. I'll be pleasing you until the end of time. I'll be pleasing you until the end of time. To be like you. Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Sambil bangkit berdiri, Shalom. Firman Tuhan berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Amin. Di dalam sukacita terletak kekuatan Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Buat hari yang Kau beri Tuhan, kami ada hari ini berdiri di tempat ini Tuhan. Kami membawa hati kami Tuhan, membawa syukur kami Tuhan, hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami siap memuji, menyembah Engkau, bersuka cita bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima sukacita Tuhan. Amin. Tepuk tangan sama-sama. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai
bergelora. Terima Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badan yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badan yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badan yang Sebuah haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangat. takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Haleluya, Mau bersorak. ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama. Pampara, 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 pampara. Kami terima sukacitamu. Sama-sama katakan. Haleluya, kau ada dalam hatiku, Takkan patah semangatku. takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sama-sama. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Yeay. Yesus kekuatanku. Amin. Haleluya. Come on. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tangan
Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berbatas nama. Yesus kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan. Yeay. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Allah sumber kuatku. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, Kau Tuhan. Tuhan Engkau sertaku. Dengan imanku ku bisa makan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Imanku berkata. Berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah
menang Tuhan bersama Engkau Tuhan. Walau badai menghadapi hidup ini Tuhan, Engkau ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, kami tidak takut Tuhan. Sebab Engkau setia bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin. Tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak sembah. Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Walaupun berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Yesus Engkau
janji-Mu memberi kami kemenangan. Yes. Kami nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Di Yesus, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Aku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Kami menyembah besar setia-Mu. Bersyukur Tuhan, kami ada hari ini Tuhan. Semua karena pertolongan-Mu, semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Sungguh nyata perlindungan-Mu Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, sungguh nyata kami rasakan Tuhan. Thank you Jesus. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Mari jemaat Tuhan saja katakan, ku yakin. Angkat tanganmu. Ini iman kami Tuhan. Kami sungguh merasakan Kau hadir lewat setiap kami. Ku yakin Kau hadir
Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Ya, berikan sorak-sorai lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang bagi kita semuanya yang hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal ibadah yang kedua. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya GBI Gilgal, Bapak Ibu menjadi saudara bagi setiap kami. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang GBI Gilgal, bisa ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang ada atau mau didoakan, bisa ketemu dengan kami. Dan kita ada 1 menit ke depan, kita akan ketemu dengan orang-orang yang belum kita kenal. Kita kenalan, tanya tinggal di mana, namanya siapa, dan tanyakan lebih suka smokol roti atau tinutuan. Buat kerjasamanya, ini adalah nilai yang dibangun di gereja kita, dan biarlah ini bukan hanya sebuah rutinitas kita lakukan, tapi kita benar-benar bisa kenal orang-orang yang ada di dalam gereja kita, keluarga kita, sehingga hal ini akan terus dilakukan, kita bisa kenal seluruh jemaat yang ada di gereja kita. Saya akan menyampaikan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Dalam 3 minggu ke depan ini berturut-turut kita akan dilayani oleh beberapa hamba Tuhan dari luar, dan pada tanggal 28 September nanti kita akan dilayani oleh senior pastor dari GSJS Surabaya, yaitu Pastor Michael Gunawan, dan kita bisa undang teman-teman kita, saudara-saudara kita, kenal sama-sama beribadah di tempat ini untuk kita. Bukan hanya kita yang merasakan sukacita itu, tapi biar kita juga undang orang-orang yang lain untuk bisa sukacita bersama-sama dengan kita di tempat ini. Dan pada tanggal 5 Oktober nanti kita juga akan dilayani oleh seorang leader dari GBI Gilgal di Jakarta, yaitu Pastor Owen Sanjoto, yang akan melayani kita pada tanggal 5 nanti. Dan pada tanggal 12 kita juga akan dilayani oleh seorang leader juga di GBI Gilgal di PIK, yaitu PDP Revi Halim. Kita catat tanggal-tanggalnya, dan jangan lupa untuk kita hadir bersama-sama di tempat ini. Dan sekali lagi dengan rasa hormat saya undang untuk kita semua berdiri bersama-sama. Kita sambut kebenaran firman Tuhan kita hari ini yang akan dibawakan oleh PDP Danang Sabto Nugroho. Ya, terima kasih Bu Jackie. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, siang hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa beribadah bersama, bahkan kami menikmati hadirat-Mu yang begitu luar biasa. Dan saatnya kamu belajar mendengar firman Tuhan, biar Engkau mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Saudara, dan sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Apa kabar Bapak Ibu, Kebaktian 2? Luar biasa ya. Siang ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Growing Deeper in Character. Ya, bertumbuh lebih dalam lagi di dalam karakter kita. Karena kenapa? Karena karakter adalah suatu hal yang penting yang perlu kita miliki sebagai orang-orang percaya. Ya, karakter yang seperti apa yang Tuhan rindu kita punya. Nah, kita mau baca dulu di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, siapa di sini dipilih Allah? Yang sudah merasa dipilih Allah, ya. Dari semula mereka juga ditentukannya dari semula. Yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dikatakan di sini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Garis bawahin Bapak Saudara ya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Tadi ada highlight, saya minta garis bawahi bahwa kita diciptakan menurut rupa dan gambar anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Serupa dalam hal apa Bapak Saudara?
Apakah bentuk rambutnya yang ikal, yang panjang, yang seperti gambaran kita lihat selama ini? Hidungnya mancung, ya, matanya bule gitu ya, agak biru-biru mungkin. Atau mungkin tingginya, 2 meter lebih misalnya. Lah bagaimana kita yang pendek, bagaimana kita yang gede, bagaimana kita yang kurus? Apakah enggak menyerupai Kristus? Nah, yang dimaksudkan di sini adalah karakternya, Bu Saudara. Katakan sama-sama karakter. Ya, bukan dari bentuk fisiknya. Karena kita lahir di beberapa tempat berbeda. Apa kita enggak menunjukkan kita murid Kristus? Bukan itu. Yang Tuhan mau adalah kita semakin serupa seperti karakternya Kristus. Karakternya Yesus. Kita mau lihat dulu slide yang berikut. Ini yang sering kali dunia tawarkan. Ini yang sering kali manusia kejar. Ya, wah, mungkin karismanya luar biasa Pak Pendeta. Wah, kalau nyampaikan khotbah Pak, semua jemaat bisa langsung rasanya merinding Pak. Rasanya menyayat-nyayat hati Pak. Oh, saya ditegur Pak. Wah, karismanya baru naik aja hadiratnya, karismanya Pak luar biasa. Pesonanya, daya tariknya ya bicara karisma. Karunianya Pak, wah menyembuhkan, yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar Pak. Ya. Talentanya apa? Wah, talentanya banyak, multitasking, multitalent. Bisa ngerjakan semuanya, bisa musik, bisa WL, bisa khotbah lagi, wah semuanya bisa. Ya, yang dikejar manusia ini adalah popularitas, reputasi dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah sadar bahwa Tuhan rindu untuk kita fokus sama hal tentang buah roh kita, jati diri kita, dan karakter kita yang paling penting. Buat apa karunia Roh Kudus yang kita hanya fokuskan, kita kejar, tapi kalau karakter kita jeblok di hadapan Tuhan, semuanya percuma Bu Saudara. Amin. Wow, bahasa rohnya merinding, bahkan bahasa malaikat dikatakan bisa semuanya bahasa malaikat dia ngerti, tapi nggak punya kasih. Artinya nggak punya karakter Kristus, percuma Tuhan bilang. Amin. Jadi karakter itu penting Bu Saudara. Karakter itu apa? Karakter adalah sebuah kombinasi dari sifat perilaku, kebiasaan yang membentuk sebuah kepribadian seseorang yang mencakup pola pikir, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasa, apa yang kita lakukan, itu konsisten. Dan yang itu bisa membedakan antar satu dengan yang lain. Setiap orang itu pasti punya karakter yang berbeda-beda ya. Tentunya ini yang kita mau belajari bersama-sama. Karakter apa? Karakter itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang sehingga membentuk sebuah karakter. Apa yang selama ini Bapak Ibu, kebiasaan apa yang sering diulang-ulang sehingga itu menjadi gaya hidup, menjadi karakter yang sudah mendarah daging. Pertanyaannya ke Bapak Ibu Saudara yang jawab. Nah, hal-hal yang seperti itu, apakah Bapak Ibu selama ini bangun waktunya suka terlambat? Enggak apa-apa kok, nanti khotbah aja pas mau datang. Nah, itu yang dibangun berulang-ulang akhirnya menimbulkan sebuah jadi karakter, jadi orang terlambat. Ya udah biasa normalisasi ke gereja itu agak terlambat sedikit enggak apa-apa, ini bahaya. Menormalisasi semua keadaan, ya udahlah enggak apa-apa kan semuanya juga sama, juga paling terlambat. PW juga baru mulai. Itu karakter. Karakter adalah melakukan hal yang benar ketika tidak ada yang melihat. Nah, atau kita mau menunjukkan karena ada bos kita, ada pimpinan kita di depan pendeta supaya dilihatnya bagus, menjadi orang Kristen yang radikal, rajin ke gereja. Tapi cuma dilihat orang, pas dilihat orang. Nah, apakah karakter kita yang seperti itu? Atau kita lakukan apapun hal benar sekalipun mau dilihat orang, mau enggak, kita tetap lakukan kebenaran. Karena kita dilihat Bapa kita yang di sorga. Ini karakter. Karakter ini adalah jati diri kita. Mau nunjukin siapa kita, itu melalui karakter kita. Lewat diberi kekuasaan, misalnya jabatan. Wah dulu kalau masih belum ada jabatan, jadi rakyat biasa misalnya ya. Jadi rakyat masyarakat biasa, wah suka menolong orang, gotong royong, bantu kemanapun, kedukaan pigi. Wah, ada acara apa, baku tolong. Tapi begitu naik posisi jabatan jadi pemimpin di perusahaan, buat apa melayani?
Buat apa ke gereja? Buat apa? Sudah punya posisi. Yang ada adalah cuma janji-janji doang ya, janji-janji manis. Karena apa? Kekuasaan menguji dia, enggak tahan. Sehingga karakter yang dia bangun selama ini runtuh karena sebuah kekuasaan jabatan. Makanya kalau pengen tahu karakter seseorang, kasih dia jabatan. Coba kasih dia kedudukan, kekuasaan, apakah dia masih mampu karakternya seperti yang Tuhan mau atau enggak. Kita semua seperti itu. Sampai saat ini kita hamba Tuhan suka diuji. Kadang ada yang memberkati ini, ada yang kirim ini, kadang aduh Tuhan gimana ini? Ini apakah untuk kita, untuk siapa? Apakah kita jadi saluran berkat? Atau seperti apa? Kalau enggak, karakter kita diuji. Doi ini sayang ya. Bagaimana Kang? Mah di sana butuh. Jangan-jangan ini Tuhan mau memberkati mereka melalui kita. Kita jadi saluran tangan mereka. Atau semuanya kita tilap aja, kita makan semuanya. Nah ini karakter kita kelihatan di situ. Kalau di acara pesta misalnya ya, acara pesta nyinggung-nyinggung lagi Pak Pendeta. Enggak, karena kita kemarin pas family cell, kita ngobrol-ngobrol, semua pada diem pas selesai. Begitu tuan rumah bilang, weh guys masih banyak ini bungkus Jo, baru bungkus. Nah itu karakter terbangun seperti itu. Karakter babungkus, tapi tuan rumah sudah bilang jadi aman. Dikasih plastik, ya itu masih oke. Tapi ada orang-orang karakternya itu so sedia plastik di tas. Di acara, so sedia Tupperware sengaja. Pasti ini tuan rumah banyak makanannya, kita so siap-siap. Karakter. Karakternya biasanya suka ngantri apa enggak, itu karakter. Orang Indonesia katanya ke luar negeri suka nggak ngantri katanya, beberapa orang di luar sana. Tapi yang di sini semuanya pada ngantri bagus. Tepuk tangan dong. Itu karakter ya. Mungkin karisma popularitas bisa membuat kita naik. Banyak orang-orang terkenal ya, followersnya tinggi banyak. Yang membawa mereka adalah karisma tadi, popularitas. Banyak followersnya sehingga membuat dia terkenal. Tapi begitu dilihat, oh keluarganya hancur, rumah tangganya berantakan, suka bahugel. Itu karakter. Itu yang membuat dia bisa jatuh. Karisma popularitas bisa membawa kita naik. Tetapi karakter kita yang akan membuat kita bisa bertahan di atas. Amin. Kita menjadi orang-orang Kristen itu sangat dilihat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada itu saksi itu seperti awan mengelilingi kita. Di Mantos ada, kemana-mana ada. Kayaknya nih jemaat Gilgal semua nih rata-rata. Kemana-mana ada Gilgal. Jadi itu kita tuh dilihat. Karakter kita itu dilihat banyak orang Bapak Saudara. Jemaat Gilgal itu harusnya berbeda dari yang di luar sana. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan Bapak Saudara. Mengapa karakter itu penting? Sebab melalui karakter kita, orang itu bisa diberkati. Tadi saya katakan, apa yang kita lakukan itu bisa orang lain diberkati. Bisa mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Tetapi melalui karakter kita juga, orang itu bisa tersandung. Sekalipun tadi banyak karunia yang dilakukan, banyak karunia yang dia punya. Tapi karakternya nggak diimbangi dengan karakter yang benar, orang bisa tersandung. Ini so tahu ini ibadah raya, bahasa rohnya luar biasa, sikara apa. Orang ini bahasa apa ini? Padahal ada jemaat baru. Makanya kita akan nanti belajar bagaimana supaya karunia dan karakter itu harus seimbang, harus diimbangi dengan karakter Kristus, ya. Itu orang bisa tersandung melalui karakter kita. Pernah dengar ceritanya Mahatma Gandhi, Bapak Saudara? Tokoh India yang satu kali dia masuk gereja dan gereja itu ternyata kumpulannya semuanya kulit putih. Dan tahu kalau India ya, sama seperti saya kulit sawo matang, gelap. Ya. Dan waktu dia masuk, jemaatnya nggak welcome. Padahal dia mau bertobat, dia mau kenal Kristus, mengenal Yesus. Tapi oleh karena jemaatnya ini nggak welcome, akhirnya dia tersandung. Apa yang dia katakan? Saya suka sama Yesus, tetapi saya tidak suka sama orang Kristen. Oleh karena karakternya, dia merasa nggak diterima, dia merasa kaum minoritas nggak di welcome. Ini menjadi perhatian kita semua Bapak Saudara. Nggak hanya waktu itu, gereja-gereja dulu. Zaman sekarang pun terjadi. Ketika berpakaian lain, susah satu ini Kang. Dari mana dia ini? Aduh, kayaknya lain. So sad eye ya, side eye. So lihat, Bu, sebelah itu dong ya, di petas ya, mahal ya. Begitu. So mulai lirik-lirik, mulai orang bisa kesandung.
Orang melihat berpikir, bajunya kayak begitu, pakai nggak cocok, garis-garis masa dengan celananya begitu. Karakter suka menilai orang. Tapi nggak pernah diimbangi dengan welcome ke seseorang. Oh harusnya sambut dulu ya, setelah kenal baru dikasih kemasukan. Biasa kita begitu. Kak Dana nggak cocok, Pak Dana nggak cocok, celananya harusnya pakai ini. Celananya mestinya yang ankle pant yang agak pas di tumit gitu, jangan terlalu panjang. Itu ada yang kasih masukan saya seperti itu. Kembali lagi karakternya. Jadi jangan sampai melalui perbuatan kita orang bisa tersandung. Melalui karakter kita orang nggak diberkati. Amin. Dan karena karakter kita lah, kita bisa menikmati janji-janji Allah yang akan dijanjikan bagi setiap kita. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, siapa sini anak-anak Allah? Iya. Maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Hidup berkelimpahan, berkemenangan, diberkati dan sebagainya. Janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya fokus kehidupan kita hanya jangan fokus dengan hidup berkati saja. Tapi ada kalanya kita harus memang menderita seperti yang Kristus alami. Maka dikatakan ikut Tuhan itu enggak mudah. Harus pikul salib, sangkal diri. Karena kalau enggak kedagingan kita itu bisa membawa kita jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan mau kita sangkal diri dan pikul salib. Ikut menderita sama-sama. Kita mau belajar 3 karakter dari Paulus yang sampaikan ke Timotius. Kenapa dia harus sampaikan ini? Karena kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa. Kalau kita nggak jadi berkat melalui karakter kita, kamu nggak akan bisa jadi berkat. Kita mau baca dulu ya. Ada 3 karakter yang disampaikan sebagai perumpamaan untuk kita belajar sama-sama. 2 Timotius 2 ayat 4 sampai 6. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ada 3 karakter, 3 contoh perumpamaan yang kita perlu belajar sama-sama dari Timotius. Pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius bahwa yang pertama kita itu sebagai orang Kristen harus punya karakter seperti seorang prajurit, Bapak Saudara. Amin. Saya sampaikan tadi di kebaktian 1 bahwa kita itu orang Kristen itu bukan lagi ada di dalam kapal pesiar. Bukan di kapal cruise yang nyantai, nikmati pemandangan, bisa menikmati fasilitas. No. Tapi kita sebagai orang percaya, pengikut Kristus, kita tuh ada di dalam sebuah kapal perang. Maka dikatakan kita itu prajuritnya Allah. Kita itu tentaranya Allah. Dikatakan di situ apa? Kalau seorang prajurit itu ada kata kuncinya adalah sacrifice dan selfless. Katakan sama-sama berkorban dan gak egois. Ya, saya kasih ilustrasinya. Seorang prajurit, yaitu gambarannya adalah senjata. Ya, senjata, ya ada bunyinya. Ya senjata itu adalah melambangkan kita prajurit. Saya coba cari ilustrasinya apa ya prajurit. Dah senjata aja. Saya mau pinjem senjata sama Pak Ito, dia kan suka menembak, berburu, senapan angin untuk menembak. Tapi karena ada musibah kebakaran, ya senjatanya ikut kebakar juga. Ya toh baru mau pinjam. Iyo Kak sorry ikut kebakar juga. Kita sayang juga sebetulnya. Ya lambangnya adalah saya kasih lambang ada senjata. Artinya apa? Kita itu sebagai orang percaya dipanggil sebagai seorang prajurit. Kita nggak boleh leha-leha, kita nggak boleh memiliki karakter yang udahlah ikut Kristus sudah yang penting selamat, sudah selamat. Seorang prajurit itu nggak egois Bapak Saudara. Dia rela meninggalkan keluarganya, dia dikatakan bahwa seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya yang ada di rumah. Nggak tahu kenapa gimana nanti orang di rumah, istri anak dia tinggal. Kalau jenderalnya dia bilang kamu harus berperang, kamu sih berangkat berperang. Jenderal agung kita adalah
Allah, Yesus. Kalau dia minta kita yuk lawan, perang dengan apa keadaan yang ada di dunia sekarang. Sampai karakter kita, musuh terbesar kita, ayo lawan. Jangan kita mageran, ya sudahlah, jadi orang Kristen yang penting selamat-selamat. Mesti rela berkorban. Miliki mental, karakter yang rela berkorban. Bagaimana kalau ada orang susah, kita tolong. Begitu, rela berkorban. Rugi di waktu, kadang kita mesti berkorban di waktu, di keuangan. Itu mental karakter seorang prajurit. Enggak negosiasi, udahlah janganlah Tuhan, yang lain Jo. Kita mau nyaman-nyaman di rumah, mau jadi jemaat biasa saja. Yang begitu sampai duduk dengan firman, kasih persembahan, doi, pulang. Udah enggak usah korek-korek kita. Wah, bukan mental prajurit tuh, bukan karakter seorang prajurit. Ya. Lalu yang kedua apa? Dikatakan bahwa seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang atlet itu harus punya kedisiplinan. Ya, kata kuncinya adalah atlet adalah disiplin dan punya standar. Atlet itu harus punya standar, harus disiplin. Bagaimana dia bisa menjadi atlet kalau dia nggak punya standar, nggak punya disiplin diri, dia akan bisa. Ya, artinya bahwa kita perlu mendisiplin rohani kita sebagai orang percaya. Bagaimana kita bisa mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan kalau baca firman-Nya aja nggak pernah. Tekun berdoa aja enggak. Syukur-syukur kalau doa makan. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan? Bagaimana kita mendengar suaranya kalau kita nggak pernah doa, baca firman. Almarhum Kobe Bryant, seorang atlet basket, ya, seorang atlet basket, udah mirip atlet belum? Belum ya, belum, sadar diri, belum. Cuman kasih contoh ilustrasi aja. Seorang pebasket almarhum terkenal dari Lakers, Kobe Bryant, pelatihnya sampaikan begini, kalau kamu jadi atlet, sebelum kamu tanding, sebelum kamu main, kamu mesti latihan lempar bola kering sebanyak 400 kali. Dikatakan, cari di Google, saya baru cari. Yuk gerak sama-sama yuk, coba sama-sama. Nggak usah pakai bola, 400 kali Bapak Saudara. Nggak sampai 400. 2 kali sampai 10 kali udah capek. Kobe Bryant dia mesti lakukan 400 kali. Udah benar ngelompatnya Pak Steven, ahli basket juga. 400 kali Bapak Saudara. Dia harus mendisiplinkan dirinya supaya dia bisa jadi atlet terkenal. Yang seperti Bapak Ibu lihat. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita mesti menertibkan diri kita. Kita sekalipun sulit, kayaknya bangun pagi mau doa susah. Kita lebih banyak mungkin pegang HP dulu ya. Malas-malesan. Itu akan menghasilkan sebuah karakter yang akan seperti itu. Menjadi orang Kristen yang mageran. Nggak mau bertumbuh, diajakin family cell susah, mager Pak, hujan. Nggak ditelepon FCL-nya malas Pak, nggak ada yang hubungi, nggak ada yang follow up. Kita mesti mendisiplinkan diri kita. Kalau enggak, maka karakter kita nggak akan berubah. Karena sebab apapun yang kita bangun selama ini akan menunjukkan kekristenan kita seperti apa karakternya. Amin. Harus punya standar, punya kedisiplinan yang tinggi dalam mengikut Kristus. Enggak boleh asal-asalan. Makanya ada spek-speknya. Kalau Bapak Ibu beli handphone, itu enggak asal beli, harus lihat speknya dulu. Nah orang-orang Kristen tuh mengikut Kristus sebagai prajurit. Wow, harus ototnya ini ya kan, harus punya standar. Harus punya disiplin yang tinggi. Nah kita orang Kristen harus seperti itu. Bangun pagi doa, baca firman, rajin beribadah. Karena apa? Bentuk kita mau menertibkan diri kita, mendisiplinkan diri kita. Sebab kita tahu standarnya Kristus itu luar biasa. Amin. Yang ketiga, contoh ketiga adalah petani, farmers. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kata kuncinya adalah menabur dan menuai. Ada petani yang cuma mau duduk-duduk, ya sudah nanti tinggal menuai aja lah, tanpa menabur, nggak bisa. Ya, kita sebagai orang Kristen harus punya karakter mental yang untuk sebagai seperti petani. Ya, kita harus menabur supaya kita bisa menuai apa yang kita tabur.
Ya, lambangnya petani kan topi ini. Karena paculnya nggak ada, Pak. Kalau di Manado pacul apa ya? Pacul juga? Oh ya, bukan Bambang Pacul, bukan. Pacul ya, pacul. Jadi ini kalau kita mau menjadi petani yang hebat, kita mau menikmati hasil apa yang kita tabur, kita menuai, jadi kita mesti tabur dulu. Gak bisa kita langsung lihat-lihat, oh kita jadi Kristen tiba-tiba, wah jadi Kristen yang hebat. Gak bisa. Kristen yang tiba-tiba disiplin gak bisa. Karena kita gak pernah menabur itu. Orang-orang yang disiplin tadi dia menabur waktu. Oh yang saatnya yang lain mungkin main HP, oh dia menertibkan diri, mendisiplinkan diri. Dia menabur waktu dengan baik. Yang lain pada nyantai-nyantai di mall, kita harus ibadah. Nah itu bentuk taburan kita. Nanti kita akan menuai menjadi orang Kristen yang kuat. Saat ada badai masalah kehidupan, kita kuat menghadapinya. Bersama Kristus tentunya. Amin. Kita perlu menjadi 3 karakter seperti ini. Yang pertama kita perlu menjadi prajurit. Memiliki karakter seorang prajurit, karakter atlet dan juga karakter petani. Ya. Makanya dikatakan tadi ayatnya adalah seorang petani itu bekerja keras. Jadi orang Kristen itu harus memiliki karakter yang benar-benar harus berusaha keras. Memang gak mudah jadi Kristen, banyak tantangannya. Dunia menarik kita untuk semakin jauh dari Tuhan. Kalau enggak karakter kita kuat, kita gak akan bisa melewatinya. Makanya dikatakan dia yang paling pertama harus menikmati hasilnya. Hasil ketaatan kita. Oh iya itu semuanya karena kita menabur, hasil taburan. Saya beberapa kali cerita ke istri saya, orang kayaknya mesti keuangan kita seperti ini ya. Kita dulu gak pernah bisa memberkati orang, kita cuek sama orang, gimana ya. Masa orang cuma bisa berkati terus, kita kapan memberkatinya? Mulai kita atur budgeting, bagaimana sayang biar cuman kecil ayo kita atur keuangan kita supaya kita bisa sisihkan untuk kita bisa memberkati orang. Kita menabur Bapak Saudara. Dan hasilnya apa yang kita tuai? Ketika lagi ada masalah, Kak, oh lagi perlu ini ya. Nanti dibantu ya, Kak. Berkat enggak hanya soal tentang materi Bapak Saudara. Percaya? Kalau Bapak Ibu ke mall, pernah ke mall? Tiba-tiba nyari parkiran, wih, tiba-tiba dapat parkiran, berkat enggak? Berkat, ketika yang lain susah muter-muter. Kita berapa kali sama Pak Stephen, tunggu pasti ada ini. Dapat, itu aja senangnya luar biasa karena nyari parkiran susah. Itu berkat. Jangan selalu berpikir tentang oh yang hal hebat, diberkati, jadi kaya raya, enggak soal tentang materi Bapak Saudara. Diluputkan dari kecelakaan, berkat. Berapa kali, aduh Tuhan, lewat dari celaka, itu berkat. Nah, terus apa yang perlu kita lakukan? Supaya karakter kita terus bertumbuh dan semakin serupa seperti Kristus, Bapak Saudara. Rindu? Pengen punya karakter seperti Kristus? Yang pertama, kita mesti miliki hubungan yang intim sama Tuhan. Hubungan karib sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan itu seperti bapak sama anak. Ya makanya karakternya bisa mirip karena ada hubungan yang dekat, hubungan yang karib. Bagaimana bisa hubungannya itu karakternya satunya yang berbeda karena nggak ada hubungan. Misalnya Pak Stephen dengan Joshua, bagaimana bisa memiliki karakternya bisa mirip ya? Kok bisa ya misalnya tertibkan diri, pagi-pagi doa, baca firman. Karena ada hubungan dengan papanya dia lihat bahwa orang tuanya seperti ini. Saya lihat, oh anak ini luar biasa, dewasa banget. Kadang kalau ngobrol dewasa banget. Karena ada hubungan dengan papanya, itu yang dilihatnya, itu yang ditirunya. Semakinlah serupa. Makanya ada saudara ya mirip ya, kakak adik kayaknya mirip. Karena ada hubungan. Mazmur 25 ayat 14, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Kita mau menikmati janji-janji Tuhan, diberitahukan kepada kita, ayo bergaul karib sama Tuhan. Supaya karakternya Kristus semakin ditambahkan dalam kehidupan kita. Semakin hubungan intim kita sama Tuhan, maka kehidupan kita semakin berubah pelan-pelan. Ya, dulunya mungkin pemarah, suka maki-maki, kalau emosi di rumah suka pukul istrinya, anak-anaknya ditendang kalau marah. Pemarah. Tapi setelah punya hubungan intim sama Tuhan, karakternya berubah jadi peramah. Weh, apa yang bisa dibantu? Oh nak gak apa-apa ya, kamu lagi ngalami kesulitan. Oke, papa bantu. Wah dulunya
marah-marah kalau ada masalah, tapi sekarang jadi peramah. Dulunya pelit, kongcu duduk. Bayar parkir aja susah banget. Pura-pura mau bayar makan, pura-pura ke toilet. Ini setiap kali ini, karakternya pelit banget. Tapi setelah ngalami Tuhan, hidup dekat sama Tuhan, jadi generous, murah hati. Sudah aku yang bayar. Wis. Ada nggak di antara kita seperti itu? Ada, tapi nggak usah dibilang. Ada. Ini dulunya padahal pelit, perhitungan lah ya, nggak usah pelit. Tapi sekarang generous, kopi. Wah gitu. Kita ada di kantor tuh yang suka begitu. Ada generous, ada yang perhitungan. Tunggu, belum gajian. Ya. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Tuhan membawa kita karena kita makin naik, makin serupa sama Bapa kita. Amin. Yang kedua, terkadang harus melewati proses dan tantangan hidup sehingga karakter kita itu bisa berubah. Ya karena keras hati, susah ngampuni. Satu kali harus dihadapkan sebuah masalah, ngana mesti ngampuni. Ada satu kali perkara masalah proses yang mereka harus hadapi membuat dia benar-benar harus tunduk di bawah kaki Tuhan. Memang enggak semua masalah karena akibat dosa kita. Ada yang diizinkan memang Tuhan terjadi sehingga membentuk karakter kita. Tapi ada orang-orang yang memang harus digencet benar-benar baru berubah. Ikuti sedikit, sudah Jo, enggak usah. Baru benar-benar timpa masalah, sakit penyakit, baru sadar, ya Tuhan minta ampun ya Tuhan. Kita sejarang ke gereja, kita jadi begini, jadi orang Kristen, enggak generous, enggak bisa ngampuni, enggak taat. Begitu sakit langsung berubah. Apa kita mau seperti dulu? Enggak ya, kita menjadi orang-orang yang taat. Amin. Jangan sampai harus melewati proses tantangan yang berat dulu, baru kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Yakobus 1 ayat 2-4, saudara-saudaraku anggaplah sebuah kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kurang suatu apapun. Kemarin akhir-akhir ini family cell kita lagi dibenturkan sebuah keadaan family cell, anggota-anggota sel kita lagi ngalamin sebuah banyak masalah. Lalu kita ambil waktu merenung, kita coba doa sama-sama bagaimana ini Tuhan, orang family cell lagi banyak ngalami pencobaan, ujian yang diizinkan terjadi. Ada yang papanya barusan meninggal, kerampokan papanya meninggal, dianya kecelakaan, itu yang jatuh ketimpa tangga dan sampai masuk di lubang-lubang dia. Sampai Tuhan, rasanya berat nih Tuhan, tolong. Kalau boleh bilang cukup Jo. Maka kita nggak pernah tahu Tuhan punya mau seperti apa. Yang kami sadari bahwa ini lagi membentuk karakter mereka. Supaya semakin serupa sama Kristus. Diuji, ada ujian yang boleh diizinkan terjadi, apakah karakter Kristus keluar atau kedagingan yang keluar. Maki-maki, nyalain Tuhan. Atau justru sabar, puji Tuhan, bersyukur. Ada yang kebakaran, family cell kita kemarin isi rumahnya ludes. Dan yang satu hal yang saya sangat diberkati adalah harta saya selain iman saya adalah anak-anak, dia bilang. Semuanya boleh habis, bisa dicari harta benda, tapi anak-anak keluarga ini yang gak bisa dicari Kak. Tolong topang doa, supaya kita tetap kuat. Wow, itu reaksi-reaksi orang-orang yang karakternya dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita perlu dimuridkan. Kita mesti ada di dalam pemuritan. Karena apa? Ini akan membentuk karakter kita. Terkadang kita nggak mau dimuridkan. Terkadang kita nggak mau ada di dalam family cell karena takut gesekan. Ada orang-orang yang malas ke gereja karena mau ketemu jemaat. Kita kan ada masalah sama dia sudah Jo, nanti minggu depan. Kalau dia duduk sebelah kanan, kita sebelah kiri. Menghindar, nggak mau ngampuni. Itu berarti nggak mau karakternya diubahkan. Karena nggak mau dimuridkan, nggak mau ada di dalam pemuritan. Sayang banget Bapak Saudara. Kita melihat beberapa kita semua jemaat yang mulai hidup di dalam pemuritan, yang ada di dalam family cell, mau dimuridkan menjadi orang-orang luar biasa. Dulunya nggak bisa layani, kayak tadi karakternya mungkin suka malas-malas, nggak bisa doa dan sebagainya. Tapi setelah ada di dalam pemuritan, hidup di dalam family cell, dalam komunitas, dia mulai bisa jadi pemimpin doa. Bisa WL, main gitar melayani, dulunya pemalu luar biasa. Tapi sekarang udah mulai bisa
sharing. Ada yang kalau sharing tuh mesti keringetan dulu. Aduh. Tapi sekarang kalau sharing jadi berkat. Wow. Itu karena apa? Karena hidupnya mau dimuridkan, dilatih. Di mana kita bisa dimuridkan? Mengalami pemuritan. Mau di rumah? Bisa. Justru tempat di mana yang terbaik ada di dalam lingkungan keluarga kita. Ada yang merasa bahwa di gereja lebih baik. Enggak, Bapak Saudara. Pemuritan yang utama di dalam keluarga. Kita mesti hidup di dalam pemuritan dalam keluarga yang utama. Anak dimuridkan papanya, dimuridkan mamanya. Istri dimuridkan suami. Keluarga semua lagi ngalamin pemuritan. Saling melayani itu terjadi di dalam pemuritan, Bapak Saudara. Di gereja, Bapak Ibu sedang dilatih ini untuk taat supaya keluar karakter Kristus. Mesti datang ibadah, mesti family cell. Itu kita lagi nggak ngajarin yang sia-sia Bapak Saudara, tapi lagi ngedisiplinkan kita semua Bapak Saudara. Supaya semakin karakter kita semakin seperti Kristus. Amin. Karena takut gesekan katanya kalau di dalam family cell. Nggak sadar bahwa dalam Amsal 27 ayat 17, besi itu menajamkan besi dan orang akan menajamkan sesamanya. Selalu akan ada gesekan, dimanapun Bapak Saudara akan ada namanya gesekan. Tapi percaya kalau jeruk itu diperas, ya akan terjadi banyak gesekan besi antar besi, manusia saling menggesek. Tentunya oleh seizin Tuhan, bukan karena dibuat-buat. Itu akan menghasilkan sebuah karakter yang seperti Kristus. Karakter yang sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Saya tutup dalam Matius 5 ayat 16. Semua diberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dikatakan di situ bahwa kita itu perlu menjadi garam dan terang dunia. Supaya terang itu bercahaya di depan banyak orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Karakter kita yang baik. Supaya apa? Supaya memuliakan Bapa kita yang di sorga. Wah Pak sombong kalau gitu, depan orang kita mesti lihat-lihatin karakter baik. Enggak. Tujuannya adalah supaya Bapa kita yang dimuliakan. Supaya Bapamu yang di sorga yang dimuliakan. Bukan karena kita. Bukan kita yang dimuliakan, tapi Tuhan kita yang dimuliakan. Makanya kita mau lewat karakter kita, orang bisa ngalami Tuhan. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Kita selesai. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami diingatkan. Untuk kami terus bisa memiliki karakter semakin serupa sama Kristus. Kami rindu, kami dipercayakan banyak hal. Banyak janji-janji Tuhan yang belum tersingkapkan. Mungkin salah satunya adalah karakter kami yang mesti dibentuk dulu. Supaya kami bisa menikmati janji Allah. Kami bisa menikmati kemenangan. Tapi Tuhan mau fokus untuk bereskan karakter kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada dosa, mungkin ada kelemahan karakter yang buruk. Sebagai orang percaya, biar siang hari ini kami diubahkan di dalam nama Yesus. Tolong Roh Kudus mampukan setiap kami jemaat Tuhan supaya semakin serupa sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, datang.
pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini Engkau disenangkan. Dan biar Engkau semakin besar, bukan kami Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapa, lewat firman-Mu kami diajarkan untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Memiliki karakter Kristus, kami tahu tidak mudah. Tapi kami percaya Roh Kudus akan memimpin kami. Hari demi hari karakter kami dibentuk menjadi berkat di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara siang hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.